Oke, sekarang saya udah ada di dalamnya Expander Cross, dan yang biasa yang bukan premium. Selisihnya 13.800.000 di tahun 2021. Nanti saya jelasin bedanya apa aja. Ketika ditutup seperti itu untuk kedepannya. Di sini dia bahan hard plastik ya. Kemudian untuk speedometer dia seperti yang premium, gak ada bedanya. Cuma di sini dia sudah ada warnanya ya. Udah nggak kayak expander yang bukan cross, yang masih hitam putih yang tipe bawah itu. Kalau ini udah ada warnanya. Informasinya dia ada indikator bensin, suhu, indikator persneling di tengah PRND. Kemudian tengah-tengahnya ini ada informasi trip A, trip B, trip A, trip B di bawah. Di atas ini ada untuk kehematan BBM, average, real time konsumsi BBM, dan ada settingannya juga. Settingannya tuh bisa ganti bunyi sein, kemudian ada untuk settingan satuan Fahrenheit Celsius atau meter miles, kemudian ada pengaturan untuk interval service untuk mengingatkan, beserta pengaturan untuk peringatan istirahat seperti itu, dan bunyi-bunyinya juga bisa diatur. Ini cuma kuncinya lagi nggak ada ya, sayangnya di situ. Perpaduannya di sini digital sama analog. Untuk kecepatan sama RPM dia masih analog, dan dikasih aksen karbon di tengahnya, jadi lebih sporty lagi. Tengahnya juga framingnya silver di sini. Dan untuk menyeting yang saya bilang tadi itu, tombolnya dari sini. Nah itu, ini ya, odonya di bawah ya, di bawah situ. Nah ini, kelihatan kok, ternyata bisa trip A, trip B. Nah ini untuk pengingat servisnya. Seperti itu aja. Kemudian untuk setir di sini dia tetap dilapis kulit ya, dengan aksen black glossy di bawahnya. Ada audio steering shift sama Bluetooth telephony di kiri, dan di kanan ada cruise control. Jadi nggak harus ke premium baru dapat cruise control. Expander Cross juga ada dapat. Untuk saklar-saklar di sini wiper sudah intermittent, bisa disenterkan waktunya. Di kanan ada saklar headlamp dengan saklar fog terintegrasi. Pengaturan setir di sini lengkap, tilt dan teleskopik lengkap. Ada airbag juga untuk driver. Lanjut ke daerah head unit. Untuk head unit di sini dia sudah ada Android Auto sama Apple CarPlay juga ya. Inputnya dari sini USB. Cuma udah nggak ada input CD lagi. Dan beberapa tombol di bawahnya. Di sini. Tapi nyala kalau head unit nyala ya. Kemudian di sini dia warnanya coklat. AC framingnya silver, dan tombol hazard. Dan ini untuk knob AC-nya dia masih model putar begini. Ini untuk suhunya, dia cuma ada cooler, belum ada heater. Ini fan speed, dan ini arah semburan lengkap ke defogger kaca depan. Ini untuk udah defogger udah ada ya. Kemudian air circulation udah elektrik juga, udah bukan pakai model geser-geser, deg-deg gitu. Di bawah di sini ada tempat penyimpanan. Dia bisa ada partisinya, bisa dicopot. Di sini. Ini juga tempat penyimpanan lagi. Ada power outlet beserta tempat penyimpanan tertutup. Ada lacinya di sini. Cuma belum dilapis bahan apa-apa. Di samping ada tempat penyimpanan sedikit, center console. Begitu juga di sisi satunya. Transmisi gear AT 4 speed dengan overdrive. Karena bukan CVT ya, jadi masih responsif, enak. Backlightnya di sini dia warna amber. Tengahnya dia konsolnya finishingnya ini black glossy ya. Kemudian sini ada park brake mechanical dengan ujung chrome, dilapis kulit juga. 2 buah cup holder serta sedikit tempat penyimpanan. Mode sliding di sini. Nah itu, beserta partisinya. Di dalam juga ada power outlet lagi ya. Nah itu, ada power outlet. Dan ini partisinya. Ini dia untuk jok, dia fabrik. Jadi yang membedakan ini juga beda belasan juta karena dia masih fabrik, belum kulit kayak yang premium. Laci pembukaan belum soft opening, dan dalamnya ada input USB lagi. Di sini ada tempat penyimpanan terbuka dengan partisi di tengahnya. Ini coraknya silver ya. Kalau yang premium kan dia karbon aksennya. Yang ini silver biasa. Lanjut di sini ada airbag untuk penumpang depan.
Twitter di pilar A-nya warna beige di sini. Seat belt di sini masih menonjol. Handgrip sini mulai retract, visor kiri lengkap dengan vanity mirror dan card holder. Lampu kabin tengah sini bolam ya. Spion tengah dinette view. Visor kanan dia lengkap dengan card holder tapi tanpa vanity mirror, dan sisi driver udah nggak ada hand grip lagi. Ini ya udah ada cruise control. Ini layout dari door trim. Sekarang kita lihat ke luar. Untuk pengaturan jok sisi driver di sini dia manual tapi lengkap dengan side adjuster model putar. Ini untuk buka tangki. Transmisi CVT ya, transmisi gear matic dengan footrest di pojok. Ini untuk buka kap mesin. Kemudian ini untuk tempat penyimpanan tertutup. Di sini ada vehicle stability control, dan ini adalah untuk engine start stopnya. Dia sudah keyless ya dengan framing chrome. Ini electric mirror sama electric track untuk spion. Ini tombol untuk MID, bahannya plastik. Untuk bunyi klakson seperti itu bunyinya. Lanjut ke daerah door trim. Untuk door trim di sini dia bahannya full hard plastik ya. Cuma di sini sudah ada door handle dari chrome. Ini juga ada backlightnya ya. Dia auto sisi driver untuk power window, driver only, driver side only, ada power door lock sama window lock. Aksen silver juga ada di door trim kayak di dashboard. Dan corak housingnya ini dia black glossy. Ada speaker, 2 botol holder dan door pocket. Bahannya hard plastik, belum ada lampu di pintu. Untuk masuk di sini ada akses marquee ya, model pencet. Ground clearance dia juga tinggi, 20 cm lebih tinggi daripada Expander biasa. Desain velgnya two-tone di sini, model palang 5. Untuk profil bannya, sini dia menggunakan 205/55 R17. Kita lihat lampu. Untuk lampu di atas ada DRL LED, lampu utama juga sudah LED, seinnya masih bolam, fog lamp juga sudah LED. Ini desainnya dynamic shield. Kalau Expander biasa dia menyerong ke bawah, kalau Expander Cross dia tegak ya. Situ. Kemudian di bawah juga dapat underguard karena ini SUV dengan aksen mengotak-mengotak. Begitu juga di grillnya, banyak aksen tegas mengotak-mengotak. Karena ini bukan yang premium, dia nggak ada tulisan emblemnya Expander Cross di sini. Dia masih polos biasa. Jadi itu yang juga membedakan. Dia polos ya. Untuk mesin di sini, nah dia mesinnya 1500 cc, 4 silinder, tanpa turbo ya. Di sini ada modul ABS. Ini penampakan ruang mesinnya. Sudah dikasih peredam juga. Saya tutup dulu, awasnya pakai cat. Sein yang di bawah, nah itu sama di spion. Kemudian spionnya juga two-tone ya, dia ada chrome di atasnya sama di bawahnya warna hitam. Seinnya di tengah-tengahnya. Karena naik Expander Cross dia juga dapat roof rail. Dan ini Eton over fendernya, ciri khas crossover, nyambung ke set body molding ya, dengan motif mengotak seperti ini. Untuk masuk ada sisi marquee juga di depan, sisi penumpang, model pencet. Untuk pengaturan jok di sini dia manual ya untuk sisi passenger, tapi udah nggak ada head adjuster lagi kayak sisi driver. Di sini dia juga ada tempat penyimpanan di sini sedikit, beserta tempat penyimpanan rahasia maksimal 2 kilo. Ini layout dashboardnya di sisi penumpang depan. Belum ada dedicated button juga untuk matiin airbag penumpang depan. Di belakang layout door trim di sini semua full hard plastik.
Power window di sini dia belum auto ya, dan ini kalau diturunin sisi depannya dia masih misalkan sedikit, yang habisnya tuh sisi belakangnya. Sini door handle-nya chrome, di bawah ada speaker, bottle holder, sama door pocket, tapi nggak ada lampu di pintu walaupun masih ada cat lock model switch. Kita coba masuk. Ada seat back pocket ya di belakang, ini 3 level, besar, sedang, kecil. Kemudian lantai juga hampir flat floor, dan belakang ini dia sliding. Nah itu, seat back pocket juga ada di sisi belakang kursi pengemudi. Dan ini layout dari dashboard sama center console. Tampilan kabin depan. Ada kisi-kisi AC ya. Di sini double blower 4 lubang dengan pengaturan fan speed 4 tahap. Seat belt di sini hand grip mulai retract tanpa hook ya, kiri dan kanan nggak ada. Seat belt 3 titik masih menonjol. Yang untuk penumpang tengah dikasih juga, tapi 2 titik aja, housingnya dari atap. Lampu kabin di sini bolam. Di baris ketiga udah nggak ada lagi. Headrest ini adjustable dua-duanya, dan di tengah sini dia bisa untuk armrest diturunin dengan menarik tali di bawah sini, dan ketika diturunkan jadi armrest. Ini bolong ya, ini bolong, jadi kita bisa ngobrol sama penumpang baris ketiga ala-ala captain seat. Dan di sini juga sudah isofix bangku belakangnya. Ini layout dari door trim belakang. Sekarang kita lihat ke baris ketiganya. Selain sliding, ini juga recline ya, pengaturan dari sini sekaligus untuk one touch tumble. Nah ini, ada top itu ada isofix. Nah ini dia. Kita lihat di dalam. Di sebelah kiri akomodasi ada tempat penyimpanan 2 level, di atas sama di bawah, sama cup holder. Dan jadi model retract kiri dan kanan, sama seat belt 3 titik kiri dan kanan sama di sini. Dan ini bangku baris ketiganya dia juga recline ya. Dia bisa direbahkan begini. Jadi bangku baris ketiga juga orang-orang bisa tetap relax. Headrest adjustable kiri dan kanan. Di sebelah kanan sini ada cup holder, tempat penyimpanan 2 tahap, dan power outlet. Sama-sama dapat hand grip juga di sebelah kanan. Dan dia karena ini slidingnya paling mundur, jadi sisanya tinggal segini ya. Sebenarnya ini luas banget loh. Nah, kita lihat bagasinya. Ini ada top-top dari isofix. Rem belakang di sini tromol. Kemudian ini tangki bensinnya. Di sini hanya bahan bakar tanpa timbal. Dan sudah dikasih holder. Nah, jadi nggak keleleran waktu ngisi bensin dan melukai bodi. Untuk di belakang dia ada antena shark fin, ada Hammond stop lamp, rear defogger udah ada, sama rear wiper. Desain stop lamp di sini dia LED bar, lampu mundur juga sudah LED, yang masih bolam lampu rem sama lampu sein. Ada bolamnya ya. Emblem expander cross di sini dia emblem timbul. Reflektor model vertikal, di bawah juga dikasih underguard dengan 2 buah sensor parkir di atasnya. Dan ini adalah ban serepnya di bawah. Udah dapat kamera mundur juga ya di sini sebagai standar. Dan lampu plat nomor sini belum LED. Kita coba buka bagasinya. Dan ini tampilan ketika bangku baris ketiganya tegak. Di kiri dan di kanan ada tempat penyimpanan cukup dalam. Dan ketika dibuka di bawahnya ada lagi dengan partisi, dan ini untuk menurunkan ban serep. Untuk pelipatan melalui tali di sini sekalian untuk pengatur recline. Dan ketika dilipat dia rata lantai. Seperti itu ya. Jadi lebih luas lagi. Untuk menutup ada colokan di sini sebagai
handlebar untuk membantu memudahkan. Ini desain dari belakang secara overall. Kita lanjut ke kanan, belakang. Di sini juga ada pengaturan one touch tumble. Jadi aksesnya bisa dari kiri dan di kanan untuk ke baris ketiga. Nah ini dia. Dan ini ada top dari Sofix. Kita kembali ke depan. Kita matikan lampu-lampunya di sini. Dan ini tampilan dari kabin belakang, kondisi semua bangku terlipat. Kondisi maksimal buat ngangkut barang. Spion juga sudah auto folding ya. Oke, terima kasih sudah menonton video saya mengenai expander cross biasa yang bukan premium dan yang matic. Jadi selisih 13.800.000. Bedanya kaca film di sini dia masih merek Konica ya. Kalau beli yang merek yang tipe premium, dia sudah dapat V-cool bawaannya. Serta jok juga dia masih fabrik. Kalau expander cross yang premium, dia sudah kulit. Serta simbol expander cross di kap mesin di sini. 13.800.000 untuk itu. Worth it apa enggak? Silahkan taruh di kolom komentar. Untuk harga dan nomor telepon kontak Maruti bisa dicek di kolom deskripsi ya. Sekian.